Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal perjalanan panjangnya kecerdasan buatan atau AI. Dari percikan ide di zaman kuno sampai ledakan inovasi yang kita lihat sekarang, kita akan sambungkan semua titik-titiknya. Yuk, kita mulai. Coba lihat angka ini, 100 juta. Itulah jumlah orang yang mendaftar ChatGPT cuma dalam 2 bulan. Ini gila banget kan? Bikin dia jadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, ngalahin raksasa kayak Instagram dan TikTok. Seolah-olah AI ini muncul entah dari mana dan langsung mengubah dunia kita dalam sekejap. Tapi beneran nih, dengan dampak sebesar ini, apa ini semua terjadi dalam semalam? Apa mungkin teknologi secanggih ini tiba-tiba muncul gitu aja? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi inti pembahasan kita hari ini. Jawabannya, jelas enggak. Apa yang kita lihat sekarang ini bukan lari sprint, tapi lebih kayak garis finish dari sebuah maraton super panjang. Sebuah perjalanan yang makan waktu berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Yuk, kita putar waktu ke belakang, jauh sebelum ada yang namanya chip silikon atau kode komputer, ide tentang entitas buatan yang cerdas, mulai dari golem di dalam mitos sampai patung yang bisa hidup, itu udah jadi daya tarik buat imajinasi manusia. Ini adalah mimpi kuno yang akarnya udah dalam banget di peradaban kita. Yang bikin takjub dari sini tuh rentang waktunya coba dilihat. Di tahun 1206, insinyur muslim jenius Al-Jazari bikin otomata robot mekanis rumit yang bisa main musik. Terus, loncat 400 tahun kemudian, filsuf Gottfried Leibniz punya mimpi soal bahasa universal di mana semua perdebatan bisa diselesaikan cuma dengan hitung-hitungan. Lalu, hampir 200 tahun setelahnya, ada Lovelace membayangkan kalau mesin analitisnya Charles Babbage suatu saat nanti bisa jadi mesin penalaran. Ini adalah evolusi ide yang pelan tapi pasti. Kutipan dari Leibniz ini dalam banget loh. Dia ngungkapin ide inti dari AI, bahwa pemikiran rasional, sesuatu yang kita anggap sangat manusiawi, ternyata pada dasarnya bisa dipecah jadi proses mekanis, sebuah perhitungan. Nah, inilah fondasi filosofisnya, yang bikin kita sekarang bisa ngobrol sama mesin. Oke, dari filosofi, sekarang kita geser ke biologi. Kenapa? Ya, karena buat bikin pikiran buatan, para pelopornya harus ngintip dulu satu-satunya contoh kecerdasan yang kita punya, otak manusia yang super kompleks itu. Di abad ke-19, ada beberapa penemuan yang mengubah segalanya. Pertama, para ilmuwan nemuin kalau otak itu ternyata jaringan listrik raksasa. Kedua, mereka berhasil mengidentifikasi unit dasarnya, sel yang namanya neuron. Dan yang paling bikin melongo adalah kesimpulannya. Kumpulan sel-sel sederhana ini, yang masing-masingnya nggak bisa mikir, secara kolektif bisa menciptakan pikiran, tindakan, bahkan kesadaran. Inilah cetak biru biologis buat jaringan saraf buatan. Dan ini dia kuncinya dari psikolog Donald Hebb. Coba bayangin deh, ini kayak jalan setapak di hutan. Makin sering sebuah jalur dilewatin, makin jelas jejaknya kan? Nah, neuron juga gitu. Pas dua neuron aktif barengan, koneksi di antara keduanya jadi makin kuat. Inilah mekanisme dasar dari belajar dan memori, baik di otak kita maupun di mesin AI. Oke, fondasi udah ada. Kita masuk ke era komputasi. Tapi sejarah riset AI itu, nggak mulus sama sekali. Malah kayak roller coaster. Ada periode ledakan optimisme yang luar biasa, tapi selalu diikuti sama musim dingin AI yang keras, di mana dana kering dan kemajuan kayak berhenti total. Coba deh, lihat kontras yang dramatis ini. Di tahun 60-an, para pionir AI itu optimis banget. Mereka bikin janji-janji besar, kayak terjemahan bahasa instan dan mesin yang bisa ngalahin Grandmaster Catur. Tapi mereka meremehkan betapa rumitnya itu semua. Kenyataannya, komputer waktu itu masih lemah banget dan pemahaman kita soal akal sehat itu terbatas banget. Akibatnya, di tahun 70-an, janji-janji itu nggak terwujud, yang akhirnya bikin dana dipotong besar-besaran dan orang-orang jadi kecewa. Inilah musim dingin AI yang pertama. Hans Moravec, salah satu visioner di bidang robotika dan AI, ngakuin masalah ini secara jujur. Kutipannya ini benar-benar nangkap suasana waktu itu. Harapan yang terlalu tinggi seringkali mendahului kemampuan teknologi yang sebenarnya, yang ujung-ujungnya bikin jatuhnya jadi sakit. Dan ternyata ini bukan cuma kejadian sekali. Di akhir 80-an, siklus yang sama keulang lagi. Kali ini pemicunya adalah sistem pakar. Program yang dirancang buat niru cara seorang ahli ngambil keputusan. Janjinya sih revolusi, tapi ternyata sistemnya rapuh banget, mahal, dan susah diupdate.
Kegagalan ini memicu musim dingin AI kedua, dan gegasin satu hal, ngebangun kecerdasan itu susah banget. Jadi apa yang beda? Kenapa setelah puluhan tahun musim dingin, kita tiba-tiba masuk ke zaman pencerahan AI yang kita rasain sekarang? Jawabannya adalah karena ada beberapa elemen kunci yang akhirnya matang di waktu yang bersamaan. Pas banget. Nah, ini dia resepnya. Ada 4 bahan utama. Pertama, Big Data. Internet ngasih kita bahan bakar berupa triliunan kata dan miliaran gambar. Kedua, perangkat keras yang kuat. GPU, yang tadinya buat game, ternyata pas banget buat komputasi super berat yang dibutuhin AI. Ketiga, algoritma deep learning yang makin canggih. Dan keempat, bahan rahasianya, arsitektur transformer. Momen-momen ini nih titik baliknya. ImageNet di tahun 2009 itu ibaratnya gym, tempat AI ngelatih kemampuannya ngenalin gambar. Terus, kemenangan telak AlexNet di 2012 ngebuktiin kalau deep learning itu bukan lagi teori, tapi emang pendekatan terbaik. Dan yang paling penting, paper Attention is All You Need tahun 2017 ngenalin transformer, arsitektur yang jadi tulang punggung model bahasa canggih kayak ChatGPT. Jadi apa sih sebenarnya transformer itu? Coba bayangin seorang penerjemah super ahli. Dia nggak bakal nerjemahin kata per kata kan? Pastinya dia baca dulu seluruh paragraf buat nangkep nuansa dan konteksnya, baru nulis terjemahannya. Nah, itulah yang dilakuin transformer. Dia melihat seluruh kalimat bahkan seluruh dokumen sekaligus dan nimbang pentingnya tiap kata dalam hubungannya dengan semua kata lain. Kemampuan inilah yang bikin dia punya pemahaman konteks yang luar biasa. Nah, ini membawa kita ke masa sekarang. Setelah perjalanan panjang ini, kita berhasil bikin mesin yang kuat banget. Dan sekarang, kita dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan besar soal sifat dan masa depan mereka. Mari kita bedah lebih dalam. Penting banget buat kita paham kalau AI itu bukan cuma satu jenis. Kalau dari kemampuannya, kita punya AI sempit, kayak Siri atau AI catur, yang jago di satu tugas aja. Nah, hampir semua AI yang kita punya sekarang itu masuk kategori ini. Tujuannya adalah AI umum yang secerdas manusia, dan AI super yang jauh di atas kita. Terus kalau dari fungsionalitasnya, kita bergerak dari mesin reaktif yang nggak punya memori, sampai AI yang benar-benar sadar diri. Tapi yang ini sih masih murni fiksi ilmiah ya. Biar benar-benar kebayang canggihnya transformer, coba kita bandingin sama pendahulunya, RNN. Bayangin lagi baca resep. RNN itu kayak baca baris per baris, sambil berusaha nginget semua langkah sebelumnya. Gampang banget kan lupa atau hilang fokus? Nah, sebaliknya, transformer itu kayak ngeletakin seluruh resep di atas meja. Dia bisa lihat semua bahan dan langkah sekaligus. Paham gimana langkah terakhir nyambung sama langkah pertama. Inilah kenapa dia jauh lebih jago dalam memahami konteks. Tapi, nah ini bagian yang paling keren. Ada penelitian baru yang ngungkapin sesuatu yang nggak disangka-sangka. Ternyata, transformer, si arsitektur baru yang revolusioner itu, secara konsep bisa dipahami sebagai bentuk RNN yang super canggih. Jadi bukan yang ngebuang ide lama, kita ternyata berhasil ngebangun versi yang jauh lebih kuat dari ide itu. Ini contoh yang indah banget tentang gimana sains seringkali membangun di atas dirinya sendiri dengan cara yang nggak terduga. Dengan kekuatan sebesar ini, tentu aja muncul pertanyaan etis yang mendalam. Kutipan ini dari surat terbuka yang ditandatangani para ahli yang minta pengembangan AI raksasa dihentikan sementara. Mereka khawatir sama kecepatan pengembangan yang nggak terkendali dan potensi konsekuensi yang nggak diinginkan. Ini jadi sorotan perdebatan krusial di zaman kita. Kita punya kemampuan untuk membuatnya, tapi haruskah kita? Dan siapa yang berhak mutusin? Jadi disinilah kita sekarang, dari robot mekanis Al-Jazari sampai jaringan saraf yang meniru otak, dari mimpi Leibniz tentang kalkulasi universal sampai kekuatan transformer yang luar biasa. Kita sekarang ada di persimpangan jalan yang sangat penting. Pertanyaannya bukan lagi, bisa gak kita bikin, tapi kita mau mereka jadi apa? Dan itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak.